Shalom Young People, kembali lagi kita akan muji nama Tuhan dalam ibadah Harvest Young Pro GBRM Ciputra. Kita persiapkan hati kita akan muji nama Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan kita. Haleluya, yes. Jalan tak terselam dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa ada rencana yang indah dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Jalanmu tak terselam oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, oh, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat rancangan-Mu indah. Terima kasih. Haleluya. Pertolongan kami berasal dari Tuhan sendiri Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan hatiku tenang. Haleluya, yes, amin. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Bisa Tuhan, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku Tuhan, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Pengharapan dari kami Tuhan, pengharapan-Mu pengharapan kami nggak sia-sia Tuhan dalam-Mu Bapa. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Kami percaya ya Bapa, bahwa firman-Mu jadi kekuatan kami
bahwa firman menjadi pegangan hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan piring-piring rohanimu. Percaya bahwa firman Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Kami siapkan hati kami Bapa. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan gak secara kebetulan Tuhan. Ibadah ini ada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dapat menjadi kekuatan kami Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus. Kami yakin Tuhan sekali Kau berfirman dalam kehidupan kami. Kami kuat Bapa. Haleluya Yesus. Katakan ku yakin. Oh haleluya. Yakin saat Kau berfirman, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Semangat lagi kita muji nama Tuhan. Yes, amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat
diangkat dan dipulihkannya. Mari kita bersama doa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, Bapa. Sampai hari ini Tuhan Yesus, Engkau lawat kami, Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat penyembahan kami, Bapa. Berkati ibadah kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini mengandung janji yang luar biasa daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa firman menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami yang akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kami berbeda, Tuhan. Bahwa kami berbeda dari awal dan akhirnya kami berbeda, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan kami gak pernah gagal dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom saudara-saudara, kembali bersama saya di dalam ibadah yang profesional, dan pada hari ini saya mendapat satu tugas untuk boleh sharing bersama dengan saudara. Dan sharingnya itu mungkin sebagian besar anak muda akan mendapat satu pemahaman yang berbeda pastinya gitu, karena masing-masing ada yang merasa tertegur mungkin, atau di antara saudara mungkin ada yang merasa itu bukan gue. Tapi diberkatilah orang yang merasa bahwa itu adalah bagiannya. Kenapa? Karena seharusnya firman Tuhan dipergunakan untuk kita, saya, dan diri saya. Jadi bukan untuk orang lain. Kenapa? Karena prinsip dari perubahan adalah kita mau belajar untuk mendapatkan satu nasihat untuk kita boleh berubah semakin seturut, serupa, dan segambar dengan apa yang Tuhan mau. Itulah tujuan utama jadi kekristenan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan bagaimana saudara? Tema kita pada hari ini adalah hati-hati jangan jatuh. Oke. Ya, kenapa? Karena memang untuk sebagai anak muda, jatuh itu menjadi hal yang biasa. Dan dalam hal ini tentu saja saya akan sampaikan jatuh yang dimaksud bukanlah jatuh secara literal. Artinya jatuh karena tersandung, jatuh karena kita lagi main bola, jatuh karena kita sedang lari atau melakukan sport yang lainnya. Bukan itu. Nggak terkait dengan itu. Tapi jatuh dalam kehidupan. Artinya bagaimana? Jatuh untuk terus dapat berbuat dosa secara terus-menerus. Meskipun saudara sadar bahwa berbuat dosa adalah satu hal yang wajar. Tapi jangan membuat dosa menjadi gaya hidup. Ya. Mungkin, wah ya wajar dosanya apalagi bohong. Kan itu cuma bohong-bohong kecil. Masa bilang gua lagi di jalan padahal masih di rumah adalah suatu dosa sih, gitu kan. Terus bohong-bohong nyontek, atau mungkin sebagian besar bohong-bohongin istri mungkin gitu ya, atau bohong-bohongin orang tua menjadi satu masalah. Atau bahkan untuk sebagian orang lainnya berpikir bahwa wah, dosa gua kan nggak bikin orang lain susah. Contohnya apa? Mungkin ada sebagian besar dari kita merasa dosa percabulan. Ya, dosa percabulan itu bukan dosa yang merusak orang lain, gitu ya. Karena apa? Karena video porno, karena menonton hal-hal yang jorok dan sebagainya, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang belum pada waktunya, dan kita membuat itu menjadi satu hal yang wajar. Tapi apakah benar demikian? Itu juga menjadi satu koreksi. Dan yang menarik adalah ketika kita bicara tentang hati-hati jangan jatuh, ketika kita membandingkan orang lain berbuat dosa dan kita tidak berbuat dosa. Jadi kita menjadikan menjadikan dosa orang lain menjadi alasan kita untuk boleh dan sah berbuat dosa. Kenapa? Karena itu hal yang wajar kok. Kenapa teman gue ngerokok, kenapa gue nggak ngerokok? Teman gue kata-kata kasar, kenapa gue nggak kata-kata kasar? Dan gue ngerasa itu oke-oke aja, gitu ya. Dan gue ngerasa bahwa itu adalah hal yang biasa. Mungkin, saya nggak tahu apa yang saudara pikirkan hari-hari ini. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa nggak ada tuh dosa yang bisa membawa saudara kepada keselamatan. Amin. Nggak ada satu dosa yang membuat saudara layak diterima di dalam surga. Nggak ada satu dosa yang membuat saudara bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nggak ada. Kenapa? Karena kita mau belajar lebih dalam tentang dosa. Tapi lebih dari itu, ternyata ada beberapa orang berpikir bahwa dia tidak pernah berbuat dosa. Ternyata dia hidup dalam dosa. Kok ada? Banyak banget. Gimana? Pola pikir yang seakan-akan benar menurut kita, ternyata itu adalah satu perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita sebenarnya membenarkan dosa, membiasakan dosa, dan dosa menjadi kebiasaan, menjadi hal yang umum dan baik. Kok bisa begitu? Contohnya, nanti kita akan bicara tentang homoseksual, kita akan bicara tentang white lie atau bohong putih, gitu ya. Kita akan bicara tentang aborsi dan sebagainya. Nah, tapi kita akan gali lebih dalam. Tapi sebelum masuk lebih dalam lagi, kita mau belajar
dengan kebenaran firman Tuhan, tentu dengan base-nya adalah firman Tuhan. Amin. Baik, ya, kita siapkan Alkitab saudara dan kita mau baca firman Tuhan. Gitu ya. Saya punya waktu kurang lebih 15 menit untuk bisa sharing, dan saya nggak akan banyak buka ayat pada hari ini. Kita cuma akan buka kurang lebih 2 kitab, nggak semua kitab tentunya, 2 kitab. Saya akan kutip kurang lebih 3 ayat, dan dari 3 ayat tersebut saya harap saudara bisa memiliki satu paradigma yang baru, satu pola pikir yang baru, sehingga kehidupan saudara setelah mengikuti ibadah pada hari ini dapat diubahkan. Amin. Baik, kita buka firman-Nya di dalam Mazmur 73 ayat kedua sampai ketiga. Kita baca Mazmur 73 ayat kedua sampai 3. Oke, sudah ditemukan? Oke, kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Lihat. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab, lihat, aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Katakan amin. Ya. Ya, ini firman Tuhan. Mazmur Daud berkata dia memiliki rasa cemburu terhadap apa? Terhadap kemujuran orang fasik. Ih, dia kok nggak takut Tuhan, nggak pernah pelayan, kok diberkati. Ya, banyak mungkin kita berpikir gitu. Hidupnya penuh dosa, toh menjadi orang kaya raya. Ketika hidupnya berhasil, toh hidupnya juga dia berhasil padahal dia nggak pernah melayani, tidak pernah mengenal Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca Alkitab. Toh mereka luar biasa. Sehingga mereka berpikir, oh ya, kemauan Tuhan bukannya kita harus dekat dengan Tuhan sehingga diberkati. Enggak. Itu pola pikir yang saya sampaikan kepada saudara salah. Amin. Ya, tujuan kekristenan bukan untuk saudara dapat menerima berkat. Enggak sesimpel itu. Tujuan kekristenan adalah membuat saudara menjadi berkat. Amin. Ya. Jadi jangan pernah cemburu dengan berkat-berkat dari orang fasik. Karena kita seringkali membandingkan orang fasik terhadap kehidupan kita. Sehingga kita menjadikan alasan dosanya orang fasik, ya, untuk kita beralasan kita berhak berbuat dosa. Dan kita menggunakan cocokologi bahwa dosa tidak berpengaruh pada berkat. Saya sepakat. Tapi perlu saudara ketahui dan pahami benar adalah bahwa kalau cuma bicara tentang materi, sumber berkat bukan cuma Tuhan aja. Kalau kita bicara cuma materi ya. Kenapa? Karena iblis pun dapat memberikan saudara materi. Tapi apakah itu yang dicari orang Kristen? Tentu tidak. Kenapa? Karena dikatakan Allah adalah sumber damai sejahtera. Artinya berkat yang datang dari kekristenan yang baik dan benar adalah membawa saudara ke dalam damai sejahteranya Tuhan. Amin. Dan pernahkah saudara memikirkan bahwa apakah mereka merasa damai dan penuh dengan damai sejahtera di dalam kehidupan mereka? Belum tentu. Ya. Tapi orang yang diberkati oleh kasih karunia Tuhan yang luar biasa, walaupun besar kecil, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Dan Tuhan tidak akan pernah melupakan perjanjiannya dengan umatnya. Oleh sebab itu, jangan pernah cemburu dengan orang fasik. Ya. Kedua, tadi saya sampaikan bahwa berkatnya orang fasik belum tentu datang dari Tuhan. Tapi berkatnya Tuhan pasti mendatangkan damai sejahtera. Amin. Dan oleh sebab itu, saudara perlu pahami benar bahwa ketika kita berjalan mengikut Tuhan sebagai seorang Kristen di masa muda, jangan pernah coba bandingkan berkat saudara dengan berkat orang lain. Kenapa? Karena saudara diberkati secara spesifik dan khusus dengan tujuan Tuhan yang sangat-sangat spesifik. Dan oleh sebab itu, berjalanlah dan berpikirlah bahwa apa yang saudara lakukan harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saudara. Ya. Dan jangan pernah berpikir white lie itu boleh. Bicara tentang apa? Bohong-bohong putih. Makanya orang yang dikatakan jangan sampai jatuh. Kenapa? Karena kita nggak boleh tuh menganggap dosa itu menjadi satu hal yang wajar. Oh, percabulan hal yang wajar. Oh, bohong-bohong hal yang wajar. Oh, selingkuh-selingkuh hal wajar. Boleh nggak? Tidak. Tuhan tidak pernah mengkehendaki demikian. Karena di dalam Tuhan tidak ada bayangan ataupun pertukaran bayangan. Artinya apa? Tidak ada kemunafikan. Di dalam Tuhan, saudara harus belajar untuk dapat setia mengikuti langkah-langkah Tuhan sesuai dengan apa yang Dia perintahkan dan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Oke, yang kedua, kita baca firman-Nya, ini menarik. Ini saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 12, ya. Kenapa 1 Korintus 10 ayat 12? Tadi kita bicara yang pertama bicara tentang cemburu dengan dosanya orang fasik. Nah, poin yang kedua, kita akan bicara tentang hal yang lebih dalam lagi, yaitu orang yang merasa benar, ternyata dia jatuh dalam dosa. Kita baca firman-Nya ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. Oke, buka Alkitab saudara, diambil dari 1 Korintus 10 ayat yang ke-12, berkata demikian. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Buat saya maksudnya bagaimana, Pastor Andrew?
buat saya adalah ujilah segala sesuatunya. Amin. Ujilah segala sesuatunya. Jangan saudara berpikir bahwa saudara melakukan hal yang benar membuktikan bahwa saudara berkenan kepada Allah. Belum tentu. Belum tentu. Kalau yang saudara lakukan adalah pekerjaannya Tuhan, bukan kehendak Tuhan. Apa perbedaan antara pekerjaan Tuhan dan kehendak Tuhan? Perbedaannya sangat mencolok sekali. Perbedaan antara pekerjaan Tuhan dan kehendak Tuhan yang paling utama adalah kehendaknya adalah menyenangkan hati Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah keinginan untuk menjadi seperti Tuhan. Keinginan untuk apa? Untuk dimuliakan. Hati-hati dengan keinginan untuk dimuliakan, saudara. Oleh sebab itu, ketika saudara berjalan, ujilah segala sesuatunya. Ketika saudara melakukan sesuatu, ujilah segala sesuatu. Ketika saudara merasa benar atas segala sesuatu, ujilah. Tanya sama Tuhan. Miliki hati yang rendah hati yang takut, hati yang setia, dan hati yang mau belajar. Kenapa? Karena nggak semua hamba Tuhan pasti benar. Enggak. Tapi hamba Tuhan bisa dibenarkan oleh Tuhan? Sangat bisa. Kenapa? Karena prinsip kebenaran itu datangnya dari isi hatinya Allah yang merubahkan kehidupan kita dan membenarkan kita. Saya bukan orang benar, sangat jauh. Tapi Tuhan pelihara dan membenarkan saya. Iya. Kenapa Tuhan pelihara? Karena saya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan bagaimana saudara? Sejauh mana saudara merefleksikan diri saudara? Maukah saudara belajar untuk semakin hari semakin setia? Itu pertanyaan bukan untuk saya, tapi untuk saudara. Renungkan baik-baik, pelajari baik-baik, dan masuki dalam pikiran saudara baik-baik, supaya setiap firman yang mungkin saudara hari ini dengar, boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah, dan buahnya tetap. Dan jauhkanlah hati yang merasa menang sendiri. Kita percaya bahwa firman Tuhan, firman Allah, adalah satu pedang bermata dua. Bukan berarti firman itu untuk menusuk saudara, teman-teman saudara menegur, enggak. Tapi itu juga untuk belajar, mengajar, membentuk diri kita. Bagaimana kita dibentuk dalam kebenaran firman Tuhan, itulah dibutuhkan kerendahan hati. Kita percaya di hari-hari ini, orang mulai banyak merasa benar, merasa dibenarkan, dan merasa bahwa hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Tapi buat saya hari-hari ini adalah kita mau belajar untuk merendahkan hati dan berubah semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Saya percaya di dalam sore hari yang luar biasa ini, saudara diberkati banyak hal. Mungkin firman yang saudara dengar dalam satu renungan hari ini sangat singkat. Tapi satu hal yang pasti bahwa kehidupan saudara sangat dipengaruhi oleh firman Tuhan. Dan kita hidup di dunia ini sangatlah sementara. Oleh sebab itu saudara, di dalam hidup yang sementara ini, apa yang saudara cari? Kehendak Allah atau kehendak saudara? Saudara bisa hidup dengan berbagai cara, membenarkan diri dengan berbagai hal. Tapi apakah hal tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Tanya sama Tuhan. Tapi ciri utama bahwa saudara hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah kehidupan saudara sesuai dengan perkataan firman Tuhan. Amin. Hari ini saya berdoa untuk saudara supaya kiranya saudara yang mendengar firman hari ini diberkati dengan sangat setia. Baik, kita satukan diri untuk kita boleh berdoa dan kita tutup ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih atas segala kasih kebaikan karunia yang Kau berikan. Kalau hari ini kami boleh bersekutu dalam kebenaran firman Tuhan, itulah anugerah pertolongan yang luar biasa. Dan oleh karenanya Tuhan, kami yang mendengar pada hari ini, Tuhan, kiranya boleh Kau jamah, Kau berkati, dan Kau sertai. Kau memimpin kami dimanapun kami berada. Kau memberikan kami hikmat dimanapun kami berada. Supaya Bapa yang baik, di dalam kami mengikuti Tuhan, di dalam kami belajar mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman itu tidak hanya lewat atau bahkan mantul tidak masuk telinga kami, tapi masuk ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam, bertumbuh, berbuah, dan lebih daripada itu ya Bapa, buahnya itu tetap. Kami minta kemurahan-Mu ya Tuhan, campur tangan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami anak-anak muda-Mu tempat ini Tuhan, sebelum kami kembali ke dalam aktivitas kami dimanapun kami berada, kami hendak angkat kedua belah tangan kami di hadapan Tuhan dan kami terima. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah menyertai kami dalam pekerjaan, studi, keluarga, dan dimanapun kami berada. Kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita percaya, katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi.
Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Dana, dan link aja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab